Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan memulainya dengan devosi terlebih dahulu. Sebelum kita mulai devosi kita, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam tadi ya Tuhan. Tuhan sudah melindungi kami dalam istirahat kami ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami. Sebelumnya kami akan merenungkan firman-Mu bersama ya Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati hati kami, sehingga kami mau mendengarkan firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan sikap yang baik ya Tuhan, yang mau mendengarkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi tema devosi kita pada pagi hari ini itu adalah hidup baru. Ya, saya yakin kita sudah sering mendengar kata hidup baru. Ya, kalimat hidup baru ini sudah sering diperdengarkan untuk kita. Nah, tapi apakah kita tahu apa itu hidup baru? Ya, apa yang dimaksud dengan hidup baru? Makna dari hidup baru itu apa? Ya, jadi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang hidup baru. Baik, nah anak-anak sekalian bisa lihat ya gambar yang saya tunjukkan ini. Saya menunjukkan salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, ya perubahan yang utuh, ya yaitu adalah kupu-kupu. Nah, hidup baru ini juga berbicara tentang perubahan ya, perubahan diri. Nah, saya berikan contohnya itu kupu-kupu ya. Kita tahu bahwa awalnya kupu-kupu ini adalah bentuknya telur ya. Bentuk telur yang lalu berubah menjadi ulat, lalu ulatnya menjadi kepompong sampai dia berubah menjadi kupu-kupu. Ya, kupu-kupu yang sempurna. Jadi adanya perubahan yang sempurna. Ya, perubahan yang utuh nih dari bentuk awalnya sampai bentuk akhirnya begitu ya. Nah, jadi hidup baru ini juga berbicara tentang sebuah perubahan dari dalam diri kita ya, dari dalam diri kita sebagai manusia. Nah, tapi hidup baru ini bukan hanya tentang kita tidak berbicara tentang perubahan penampilan ya. Bukan berbicara tentang perubahan penampilan yang misalnya yang awalnya badannya gemuk menjadi kurus, atau yang perubahan sikap yang awalnya dia ini sangat cuek sekali tapi tiba-tiba menjadi sangat perhatian ya. Tidak hanya berbicara tentang perubahan itu ya, tidak hanya berbicara tentang perubahan penampilan maupun perubahan sikap, tidak hanya perubahan itu. Nah, jadi apa itu hidup baru? Perubahan apa yang dimaksud dalam hidup baru ini? Nah, jadi perubahan yang dimaksudkan dalam hidup baru ini adalah sebuah perubahan yang memiliki arah hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah ya. Kita bisa lihat juga di Roma 12 ya, ayatnya yang kedua. Di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi perubahan yang dimaksud dalam hidup baru ini adalah perubahan arah hidup baru. Ya, arah hidup kita itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi hidup yang kita miliki ini tidak lagi berorientasi terhadap diri kita. Ya, tidak berorientasi hanya untuk kita ya, tapi hidup kita ini sudah berorientasi kepada Tuhan ya. Jadi bukan orientasi hidup kita tidak untuk diri kita lagi, melainkan untuk Allah itu sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya akan kita bahas di slide yang selanjutnya ya. Nah, jadi manusia yang sudah hidup dalam hidup baru, itu manusia yang hidup baru akan memperlihatkan kualitas hidup yang jauh berbeda dibandingkan yang dulu. Nah, kita berbicara tentang kualitas hidup. Ya, kualitas kita ketika kita sudah hidup di dalam Allah, hidup kita sudah berorientasi kepada Allah, kita memiliki kualitas hidup yang jauh berbeda. Ya, yang jauh berbeda berarti bukan kualitas hidup yang semakin menurun, melainkan kualitas hidup yang semakin baik ya dari kualitas hidup kita yang sebelumnya. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan, segala hal yang kita perbuat dalam hidup kita ini tidak hanya untuk diri kita, melainkan untuk Allah. Dan itu menunjukkan bagaimana kualitas kita, ya kualitas hidup kita, hidup kita yang lama dengan hidup kita yang baru, ya yang sudah diperbarui oleh Allah. Ya, Allah memberikan kita hidup yang baru
Tuhan menganugerahkan itu terhadap kita, maka kita harus mempertanggungjawabkan, ya, memberikan pertanggungjawaban yang baik gitu akan hidup baru yang sudah diberikan kepada diri kita. Nah, kita sudah memperoleh hidup baru, Tuhan sudah menganugerahkan kita hidup baru, maka bagaimana cara kita untuk menghidupi proses hidup baru itu? Ya, bagaimana cara kita hidup dalam hidup yang baru yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya, Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita yang awalnya mati karena dosa, Tuhan selamatkan, Tuhan berikan hidup yang baru. Jadi kita harus mengubah hati kita, ya, mengubah hati dan pikiran kita. Ya, hati dan pikiran kita perlu diperbaharui setiap hari, ya, di bawah pimpinan Roh Kudus tentunya. Lalu kita hidup tekun dalam berdoa, kita merenungkan firman Tuhan dan menikmati persekutuan dalam Kristus melalui ibadah kepada Tuhan. Nah, dan kita juga perlu bertobat setiap hari. Pertobatan itu tidak hanya dilakukan satu hari. Hari ini saya bertobat, Tuhan ampunilah aku dari dosaku, dari apa yang sudah aku perbuat hari ini. Tidak hanya hari ini saja, ya, melainkan kita juga harus bertobat setiap hari. Karena pengampunan itu kita butuhkan setiap hari. Jadi adanya pertobatan setiap hari, pertobatan terus-menerus dari kita manusia kepada Tuhan. Oke, baik. Jadi melalui momen Paskah ini kita diingatkan kembali bahwa Yesus Kristus itu telah bangkit mengalahkan maut dan membawa kita dalam kehidupan yang baru. Ya, hidup baru, hidup yang jauh dari dosa, hidup yang tidak terikat dari dosa. Kita harus menunjukkan bagaimana kita ini bisa mempertanggungjawabkan hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita yang buruk, meninggalkan dosa-dosa favorit kita, ya, dosa-dosa favorit yang sering kali kita lakukan. Kita sadar akan dosa, kita dengan sadar juga meminta pengampunan kepada Tuhan, ya, pertobatan setiap hari. Kita menyerahkan segala kehidupan kita itu ke dalam tangan Tuhan. Orientasi hidup kita tidak hanya untuk diri kita saja lagi, nah, melainkan orientasi hidup kita itu adalah Tuhan, ya, dimana kita benar-benar menyerahkan hati dan hidup kita itu kepada Tuhan. Baik, kiranya melalui devosi kita pada pagi hari ini tentang hidup baru bisa mengingatkan kita lagi, ya, bagaimana kita bisa mengevaluasi hidup kita, melihat kembali hal apa saja yang perlu kita buang atau perlu kita pertahankan, ya, perlu kita tingkatkan lagi. Gitu. Kiranya Roh Kudus saja yang terus menolong kita dan memampukan setiap kita. Nah, jadi dari bahan devosi kita pada pagi hari ini ada dua refleksi, ya. Yang pertama, menurutmu, apakah kamu sudah hidup baru? Jelaskan alasan dari jawaban yang kamu berikan. Nah, yang kedua adalah tuliskanlah doa pribadimu yang berisi kerinduan hati untuk bertumbuh dalam hidup baru yang Tuhan berikan. Nah, setelah kamu tuliskan dengan sungguh-sungguh, setelah itu kamu doakan secara pribadi. Ya. Nah, untuk menutup devosi kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Ya, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih, ya Tuhan, untuk setiap firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap hidup yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kiranya kami sebagai anak-anak-Mu mampu menghidupi hidup yang telah Engkau berikan kepada kami dengan penuh tanggung jawab, ya Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap kegiatan kami sepanjang hari ini, setiap kegiatan pembelajaran kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti, ya Tuhan. Berikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan-Nya, Tuhan, dalam memenuhi setiap tanggung jawab kami di sekolah ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Silakan mengisi refleksi dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Semangat mengikuti kegiatan pembelajaran sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.